Babu adhkari sholatil hajat. Babu adhkari sholatil hajati, bab menjelaskan tentang zikir-zikir sholat hajat. Sholat hajat itu bahasanya gitu, dalam konteks hadisnya, siapa orang yang punya hajat kepada Allah atau punya hajat kepada manusia. Hajat kita kepada Allah apa? Hajat kita kepada manusia apa? Ya. Nah, kata Nabi apa? Kata Nabi, siapa orang yang punya hajat kepada Allah atau punya hajat kepada manusia, maka hendaknya dia berwudu dan memperbagus wudunya. Memperbagus wudu itu wudunya yang sempurna ya. Nah, ini salah satu termasuk wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali itu adalah apa? Afsus salam, mengucapkan salam, ketemu dengan orang Islam manapun, siapapun. Kemudian apalagi kata Nabi, memperbagus wudu ya. Kalau wudunya sempurna, niat, kemudian basuh wajah. Kalau basuh wajah tuh langsung kepala ya, belakang ya. Kan gini nih airnya, muka gitu, langsung dituin ke belakang. Gitu. Kalau kita ngajinya masih di Sapinang belum diterangin begitu. Tapi kalau dari Fathul Qorib kalau begitu, ya itu wajib hukumnya. Gitu. Jadi gitu. Dua air gini. Bahasa ya kan? Iya, sampai ke belakang. Jadi ini benar tuh. Kita ngomelin anak kita kalau begitu. Tapi pada lepek bajunya. Iya, ambil wudu gitu. Oh, masih. Nah nanti basuh rambut kepala aja udah begitu. Jadi udah ngaji jauh. Gitu. Nah kemudian apa? Membasuh kedua tangan terus sampai sikut lebihin ya. Kalau bisa sampai ketek. Iya, jadi ya kalau ukuran syariat sih sampai sikut. Nanti itu di akhirat ya, orang setelah mati semuanya hari kiamat baru ditiup sangkakala yang kedua. Nah sangkakala yang kedua, trompet Israfil itu ditiup yang kedua, itu manusia semua bangkit dari alam kuburnya. Nah bangkit dalam alam kuburnya itu semua beda-beda keadaannya. Jadi ada yang gosong, ada yang macam-macam. Nah itu terus berdiri, bangkit berdiri terus jalan semuanya. Coba bayangin kayak apa tuh orang. Nah itu seluruh manusia ya, dari zaman Nabi Adam sampai ya kiamat kan. Yang baru kemarin baru pada mati itu kiamat itu bangkit semuanya. Nah caranya Nabi mengenali umatnya itu patokannya satu, karena saking banyaknya manusia. Nanti dia bercahaya. Nah cahayanya itu di tubuhnya, badannya, seluruh badan itu karena bekas wudhu itu. Nah orang yang wudhunya sempurna, cahayanya terang. Dia kenalin Nabi, oh ini umat saya, pisahin sama dia. Nah kalau ngambil wudhunya asal-asalan, kalau cara syariat nggak sah ya, nggak sampai sikut ya. Cara syariat, rukun-rukunnya ada 6. Tapi caranya nanti di hadis bagaimana itu ya begitu. Nah kalau sinarnya, cahayanya redup sementara orangnya banyak, takutnya ente kagak keangkat kan. Mau bukan sih ini, kalau mana dip-dipan bener cahaya. Kayaknya bukan, bahaya ente ya, bahaya kita. Itu gak kepanggil teman. Ya, logikanya begitu, walaupun kepanggil ya, tetap kepanggil. Cuma kan, ya begitu ya. Yang pasti ya, caranya Nabi mengenali umatnya itu dari cahaya wudhunya, cahaya yang ada di badannya. Nah cahaya itu dari bekas wudhunya itu. Maka
Makanya kalau wudhunya sempurna, itu cahayanya banyak, terang. Paling enggak ya basuh tangan sampai sini, ya. Terus basuh kaki walaupun kewajibannya wa arjulikum ma'al ka'bain, dan membasuh kedua kakimu besertaan dengan dua mata kaki. Ukuran sahnya segitu. Kalau udah sampai kena mata kaki sah, cara syariat. Tapi cara kalau mau punya cahaya yang banyak, dibasuh aja sampai paha ya. Kalau di rumah kan kita bebas ya, pakai sarung umpamanya kan bisa ke semuanya kan kebasuh. Kalau kita lagi di mana-mana pakai celana barangkali bisa sampai betis lah ya gitu. Nah ini makanya orang-orang Arab tuh pakaiannya kan gamis gampang tinggal angkat ya. Nah, sampai dengkul juga nyampe lah gitu. Sama kayak orang kita, orang tua zaman dulu ngeluh dulu, tinggal sempak doang kelihatan. Saking apa semua dibasuh sama dia. Ya, karena kan tempatnya umum ya. Nah, ini malah kelihatan auratnya. Atau ini maksud menyempurnakan wudhu begitu. Belum lagi ditambah doa-doanya, kan ada tuh basuh muka doanya apa ya. Kemudian basuh kedua tangan juga doanya apa, tangan kiri, tangan kanan. Kemudian membasuh ya, mengusap rambut kepala, itu juga ada doanya. Jadi itu malah tambah sempurna ya, sempurna sekali. Nah ini Nabi maksudnya pesan begini, jika seorang punya hajat kepada Allah atau hajat kepada manusia, maka hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu dan menyempurnakan wudunya atau memperbagus wudunya, itu ya begitu sempurnain. Artinya sampai pesan nyempurnain wudunya ada gitu loh. Padahal di atas faliyatawaddo, hendaknya dia berwudu, udah selesai gitu ya. Tapi ada lagi wal yuhsin al wudu'an, perbaguslah wudu. Dia kemudian memperbagus, menyempurnakan wudunya. Ini berarti ada apa? Ada tekanan dari situ. Wudu itu nggak asal-asalan. Ya. Jadi kalau udah ngaji wudu kayak zaman masih bocah kecil jangan disamain ya. Gitu. Biar rapi kalau wudu. Ya. Nah setelah itu sholat 2 rakaat. Ini maksudnya sholat hajat ya, kan babnya bab sholat hajat. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Hendaknya dia sholat 2 rakaat. Kemudian apa? Dzummal yusni 'ala Allah azza wa jalla. Itu berarti lalu dia memuji Allah. Maksudnya udah selesai. Muji itu mana? Itu berdoa maksudnya. Kalau muji kan belum doa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu ya. Iya, kayak hamdan syakirin. Itu kan pujian. Hamda yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Itu sebaik-baik pujian itu. Bacanya itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Itu sebaik-baik pujian. Jadi kalau kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, tambahin kalimat alhamdulillahirabbil alamin, udah muji kita kepada Allah. Itu yang sempurna atau yang paling bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Itu segitu kalimatnya. Nah, itu muji paling bagus segitu. Nah kemudian orang itu ya, kalau dia punya hajat kepada Allah, setelah itu dia muji kepada Allah. Artinya udah salam ya, sholat hajat udah salam, assalamualaikum 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca doa, masih pujian ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamdan yuwafi ni'amahu, dengan pujian ya, yuwafi ni'amahu, yang ia memberikan nikmatnya atau memenuhi nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan mencukupi tambahan nikmatnya ya. Dia Allah yang mencukupi tambahan nikmatnya kepada kita.
Nah itu pujian namanya. Kayak ini kan pujian ya. Ini langsung ya, ini pujian. La ilaha illallah al-halimul karim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah al-halim. Itu pujian. Allah yang mana? Yang al-halimu, yang maha pemurah, al-kalimu, yang maha mulia. Itu pujian ya. Muji setelah apa? 2 rakaat kemudian memuji kepada Allah, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa sholli ala nabi, kemudian baca salawat. Karena kuncinya doa baca salawat. Ada salawatnya, tadi akhirnya ditutup pakai salawat lagi. Itu kalau nggak ada salawat nggak kabul ya. Makanya harus ada salawatnya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah ya rabbana lakal hamdu. Itu pujian ya. Di jalalika wa 'azimi sultanik, baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, habis itu baru doa ya. Begitu caranya. Ini nih kalau sholat hajat doanya ini nih pakai nih. Kalau ente salim tulisannya cepat apalnya biasanya. Jadi kalau sholat hajat 2 rakaat baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallahul halimul karim Subhanallahi rabbil arsyil azim Alhamdulillahirabbil alamin As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka radin illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya, itu doanya. Ini doa sholat hajatnya. Ya, orang jangan ditanya hajatnya. Biar tiap hari kita punya hajat. Hajat sama orang apa? Ya sholat. Hajat sama Allah apa? Ya sholat. Sholat hajat itu mau malam mau siang boleh ya. Yang afdolnya malam. Jadi sholat itu salah satu jalan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Artinya jalan ketakwaan itu karena apa? Ya nanti rezeki itu patokannya apa, unsurnya ke ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan padanya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Ya dari hajat kita untuk dunia dan akhirat kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dengan jalan yang dia tidak pernah sangka-sangka. Nah, ini artinya kita percaya bahwa saya yang memberikan rezeki itu Allah. Jadi caranya Nabi ngajarin sudah benar. Caranya apa? Caranya ya sholat ya, sholat hajat 2 rakaat. Artinya begini ya. Kalau kita percaya rezeki yang memberikan Tuhan Allah, jangan 100% mengandalkan kemampuan kita. Ya. Kita kan sering lupa. Ya kita pikir apa? Bahwa kita bekerja sebulan kemudian gaji ya. Ya. Walaupun itu aturan manusia, ya, buktinya ente ada telat-telatnya juga ya. Aturan pamannya tanggal 30 kadang-kadang di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kan apa namanya, ada selisihnya masih kan gitu. Masih kemudahan rezeki. Iya. Nah itu kan bisa terjadi rezeki bentuk uang namanya. Jadi tetap ya walaupun kita punya gaji ya tetap ya apa namanya, ya sholat hajat kalau kita butuh kepada Allah, butuh punya hajat dengan manusia apa, supaya apa, bagaimana ya kita sholat juga minta maaf gitu ya. Karena kan kalau kita artikan apa
ya bagus ya. Aku meminta memohon kepadamu tetapnya rahmatmu, artinya rahmatmu tetap kau berikan kepada saya ya Allah. Berikanlah rahmatmu kepadaku wa azaima maghfiratik, dan berikanlah, tetaplah berikan kepadaku atau ampunanmu kepadaku, wal ghanimata min kulli birrin, dan semoga atau selalu aku memohon kepadamu jarahan dari setiap kebaikan, ya, memperoleh setiap kebaikan. Wassalamata min kulli itsmin, aku mohon kepadamu keselamatan dari segala dosa, selamat dari segala dosa apapun bentuk dosanya. La tada'li dzamban illa ghafarta, tidak tinggal padaku atau tidak ada menetap padaku dosa melainkan engkau mengampuninya. Supaya tidak ada dosa dalam diriku atau tidaklah ada dosa pada diriku melainkan engkau mengampuninya. Wala hamman illa farajta, dan tidak ada kesusahan, ya, hamman kesusahan hati kita, ya, apa saja bentuknya, ujian dari ya, bekerja, mencari penghidupan, memenuhi kebutuhan nafkah, kesusahan-kesusahan itu dan kesusahan-kesusahan yang lainnya tidak ada itu melainkan engkau farajta, menghilangkannya. Ya, gampang yang ngomong, ya Allah hilangkanlah kesusahan saya apapun bentuknya, ya, apa bentuknya, banyaknya Allah, arisan berbayar, listrik berbunyi, Jangan banyak. jangan banyak, iya banyak kan, banyak kalau kita hitung-hitung ya. Itu kan kita bisa anggap kesusahan kita, ya, yang membuat kita tidak tenang dalam kehidupan, ya, karena kan itu suatu kewajiban yang mesti kita selesaikan. Bisa jadi menjadi kesusahan-kesusahan kita dalam ya kehidupan ini, ya. Tidak ada itu melainkan engkau hilangkan semuanya, ya, minimal nggak kebingungan lah ya gitu. Kalau tenangnya udah alhamdulillah ya gitu. Karena orang nggak bisa loh, orang bekerja atau bekerja secara maksimal ketika dianya nggak tenang gitu, hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, jadi nggak positif, pikirannya nggak positif, akhirnya hatinya juga nggak positif. Nah, ketenangan diberikan oleh Allah dalam urusan dunia akhirat kita itu udah bagus ya. Semoga kesusahan, kebingungan itu engkau hilangkan. Nah, yang terakhir wala hajatan, ada lagi kalimat wala hajatan hiya laka radiyah illa qadaitaha, dan tidak ada hajat, ya, tidak ada hajat kepadamu yang engkau ridhoi, gitu. Hajat kepadamu yang diridhoi, melainkan engkau qadaitaha, mendatangkannya. Nah, ini, semoga hajat saya kau kabulkan, kau datangkan. Itu hajatnya. Selama yang diminta bukan maksiat, ya, ya benar, karena doa yang tidak dikabul itu doa yang maksiat. Termasuk nyumpahin orang celaka itu juga nggak dikabul ya, nggak dikabul. Sumpahin kau bulakan nggak dikabul. Jadi mendoakan orang lain celaka tuh nggak dikabul. Amin. Amin. Doain doang. Iya, kayak apa dulu nih? Kayak nyemot mau kayak apa? Jelas. Ya, itu mau omongan, fungsinya yang beda. Biasanya gue nyumpahin menjelek, mendoain bagus. Nah, jadi apa? Doain orang celaka itu nggak kabul. Tapi kalau kita ke anak tuh bisa kabul, hati-hati. Apalagi emaknya. Waduh, mulutnya 16, bebas ngomong mana. Hati-hati ya. Karena kan dia lebih dekat gitu. Walaupun bahasanya ngomong gak nyampe hatinya gitu. Kalau ngomong gak nyampe hati bahasanya, di mulut doang. Iya, tapi kayak disilet sakitnya.
yang dengerin tuh walaupun gak nyampe ke hati, tapi ya hati-hati juga ya. Itu buat anak tuh bisa dikompor. Artinya apa? Doain jelek kepada orang lain itu nggak dikompor dalam konteks hadis. Tapi kalau orang tua ke anak itu bisa dikompor, hati-hati. Karena itu dasarnya. Jadi ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah juga. Iya, murkanya orang tua jadi murkanya Allah juga. Jadi Allah tuh ngerestuin gitu. Ridhonya Allah ngerestuin, apa murkanya juga ngerestuin. Makanya hati-hati ya. Kemudian qultu wa yustahabu ayatu bi du'ail karbi. Saya berkata, kata Imam An-Nawawi, nanti kalau sholat hajat sunnah hukumnya, saya berkata, kata Imam An-Nawawi, disunnahkan seseorang berdoa dengan doa karbun, bidu'a al-karbi, doa keprihatinan, doa menghilangkan kesusahan. Nah itu udah dibahas dulu. Jadi selain doa la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim, terus tambahin lagi sunnah doa doaul karam, doa menghilangkan keprihatinan. Doanya pendek ya. Apa? Wa huwa, adapun doanya yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahin lagi itu. Di sini pakainya Allahumma atina atau Rabbana atina, ini sama ya. Allahumma atina, Allahumma ya Allah atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, apa kebaikan di akhirat. Jadi kalau minta apa-apa tuh jangan dunia mulu ya. Ya, dan gak punya celengan di sono. Mau apa aja dunia mulu, kayak kagak yakin gak ada akhirat aja. Jangan dihabisin doa kita buat di sini semua. Ya. Makanya itu kalau doa tuh kayak itu. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Berikan saya rizki. Ya. Itu kata Imam Nawawi Banten, warzuqni tafsirannya ya Allah berikan saya rizki di dunia dan di akhirat. Rizki dunia dan rizki ente kudu batin begitu, batin kita nih, ya Allah berikan saya rizki dunia dan akhirat, atau di dunia dan di akhirat, begitu batinnya dalam hati. Infirli, ya ampuni saya, warhamni, sayangi saya, coba wajiburni. Wajiburni itu ada yang menerjemahkan tutupilah aib-aib saya. Tapi kalau di kitab Kasifatu saja Imam Nawawi bukan itu terjemahnya. Kayakan saya. Kaya rezeki lain dipisahin ya. Wajiburni ya Allah kayakan saya, cukupin saya. Kan ada itu. Ya. Lempangan itu mah tuh rada gedeng ya Allah wajiburni. Ulang lagi wajiburni 3 kali sudah. Lah iya ente mau punya apa enggak? Kalau mau punya ya yang resep itu sholatnya. Wajib burni ya Allah kayakan saya. Karena tafsirannya wajib burni itu apa? Apa? Al-Ghnini itu. Ya Allah kayakan saya. Saya rubah dalam hati saya enggak kaya. Cukupin saya. Karena kalau cukup enakan. Kalau lagi butuh ada. Kalau saya mau beli, iya ada, cukup. Karena Kiai Ma'ruf itu pesannya begitu. Kiai Ma'ruf itu pesannya begitu. Jangan minta kaya, ngapain minta kaya? Minta cukup, cukup ya. Ya cukup kan begitu. Itu benar kayak orang. Kiai yang ngomong buat leluconan gitu. Itu benar aslinya. Cukupin saya itu maksudnya apa? Ya Allah cukupkanlah saya. Maksudnya kalau lagi butuh duitnya ada, cukup. Kalau kaya belum tentu cukup. Banyak orang, iya kan kaya, pada cukup. Cukup, cukup. Iya, ketepas ketemu ada. Wajibuni ya Allah cukupkan saya, warfa'ni ya Allah angkat derajat saya, jangan begini-begini aja gitu.
Ya, minta diangkat derajat ente biar kita nih biar jadi orang mulia di hadapan Allah gitu. Duit ada cukup, tapi hidup kita juga mulia, bukan dari duit itu. Emang orang kaya bisa mulia, bukti orang hormat kan dia. Ya, tapi orang punya ilmu juga mulia karena ilmunya. Kita ilmu kagak, kaya kagak, mulia dari mana? Jalan terus. Iya kan? Makanya apa? Iya makanya minta cukup dan minta kemuliaan. Mulia kita dari sisi yang lain. Biar orang nggak nganggap kita mulia. Ya tapi kan misalnya orang masih nganggap mulia di hadapan manusia itu masih amatiran ya. Jangan itu diistidroj, itu bahaya malah. Tapi kalau inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang takwa itu yang lihat sama Allah tuh. Ada orang hina banget di dunia nggak dihargai manusia sama sekali. Tapi kenyataannya begitu mati luar biasa mulianya di akhirat. Cerita-cerita begitu banyak ya. Banyak. Ada cerita-cerita begitu. Nah itu macam-macam. Syekh Yazid Al-Bustami cerita. Syekh Yazid Al-Bustami itu ulama sufi. Beliau pergi haji. Pergi haji kemudian tidur mimpi ada suara di ini. Wahai Bustami, ya. tidur malam ini juga kamu berangkat ke kampung ini, daerah ini. Ntar di sana tanya ada orang namanya ini. Kaget ya. Karena kamu nanti masuk surga bareng sama dia tuh. Kaget ya. Itu kaget ya, belum itu tidur lagi. Begitu lagi bisikan. Bangun, wahai Bustami bangun. Belakangan juga kamu berangkat ke kampung ini, tanya di sana ada orang namanya ini. Kamu nanti masuk surga dengan dia tuh. 3 kali begitu kaget ya. Wudu lagi, tidur lagi, mimpi itu lagi. Akhirnya bangun. Malam itu juga dia berangkat. Dia turutin sampai ke satu tempat yang dituju daerah ini, cari tuh orang namanya si A. Saya lupa namanya. Sampai di sono dia tanya orang kampung, benar yang rumah namanya sini, rumahnya di mana di situ? Orang itu kenal ya, saya soleh lama. Wahai Tuhan, Anda ini orang soleh. Gitu. Kenapa Anda nyariin dia? Gitu. Itu orang-orang munafik. Orang munafik. Kaget kan? Jadi Bustami kaget orang munafik. Ya. Tapi kalau udah dia telanjur nyampe jauh perjalanan, walaupun orang kampung di situ ngomong begitu, enggak saya tetap mau ke rumahnya lah. Itu udah mau balik ya orang. Udah mau balik, munafik. Mau bisa saya masuk surga sama orang begini? Jangan-jangan saya salah mimpi nih gitu. Tapi nggak apa-apa, saya temuin dulu deh, karena saya jalan udah jauh dari rumah kemarin, udah tanggung gitu, udah nyampe kok malah pulang. Begitu dia paranin ke rumahnya, ada tuh orang. Begitu dia, Assalamualaikum. Boleh pada minum. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Itu loh pada minum. Semuanya minum teman-temannya. Dia mau kok minum. Sini Tuhan mampir dulu sini katanya. Dia kenal. Wah, ada orang soleh datang, mampir dulu sini duduk sama kami. Nggak mau masuk kawannya. Benar ada yang namanya ini? Ya saya nama saya. Tapi itu dia tahu. Kenapa tadi Anda mau balik? Gitu. Padahal itu kejadian dia nanya di depan loh dia. Kenapa Anda udah nyampe sini mau balik? Padahal belum ketemu saya. Kaget juga saya bilang orang tahu ini. Nah, lagi minum orang-orang. Wah, mah nemuin orang begitu gitu kan, kayak apa? Berarti bener tuh orang tadi yang bilangin gitu, ini orang ya. Disebut munafik tuh gini, ketahuan minuman haram tapi diminum, itu munafik gitu. Karena minuman dari Quran ada ayatnya, ya ada hadisnya gitu. Udah dikasih tahu itu haram diminum kan munafik berarti. Kemunafikannya apa? Yaitu, dia udah tahu tapi Diminum. iya dikerjain gitu ya. Itu kemunafikan namanya. Nah,
Kan kaget lagi, ternyata tuh orang benar, ini sehina ini nih. Kata saya sehina ini saya. Oh ini orang jadi teman saya masuk surga, bagaimana urusannya? Akhirnya dia ngobrol. Di sini duduk sebentar, nanti saya ceritain, kata dia. Lah kenapa anda begini? Itu. Bahkan dia tahu. Di situ apa? Mimpi kan kemarin tahu dia. Orang tahu lagi. Wali gitu. Iya kalau orang tukang mabuk sampai tahu ya, ukurannya. Ya, tapi tetap kalau saya sebenarnya ingkar ya, kalau wali nggak mungkin minum, nggak bakalan minum, ini mabuk begini, nggak mungkin ya. Dia tetap ya sebelah mata lah lihatnya. Akhirnya dia cerita, begini ceritanya. Saya ini dakwah sama orang-orang begini nih, orang-orang munafik. Gitu. Ini orang semuanya ada 40 orang saya dakwain. Yang dapat 7 orang atau 10 gitu ya. Masih ada 20 orang lagi. Susah didakwain. Saya ya mau nggak mau begini gitu. Tapi ini yang udah sadar ngikut saya itu ada sekian orang. Sisanya masih ada lagi sekian puluh orang lagi. Mungkin jumlah 40 aja dah. Gitu kata dia tuh, terus terang cerita. Oh gitu. Ya barangkali ya dengan kehadiran situ yang ngomong sebentar aja di sini gitu. Panggilin semua yang 40. Syekh Bustami ngomong itu semuanya tobat langsung hari itu juga. Obat semuanya langsung berhenti minum. Dan 40-40-nya itu jadi orang soleh. Gitu akhirnya begitu. Baru saya Syekh Bustami paham. Oh, ini teman saya lagi disuruh kajian itu kan ngomong semua. Tadinya gitu. Cuma begitu tobat langsung 40-nya tuh, 40-40-nya tobat. Hari itu juga tobat. Baru paham. Artinya gini, Allah tuh ngasih bisikan begitu kepada Syekh Bustami bahwa orang itu akan jadi temanmu nanti di surga itu. Ya dari hikmah itu gitu ya. Dari hikmah itu orang mabok bisa tobat sadar. Tapi dia akan tahu setelahnya gitu ya. Dia akan tahu setelahnya. Dan itu jadi orang soleh semua tuh 40 orang itu. Gitu. Makanya ya apa ya, kalau kita ngaji itu kita orang sebrengsek apapun melakukannya kita nggak boleh kita merasa orang sibuk mabuk konyol-konyol bayang kagak ngaji kagak, nggak boleh kita ngomong begitu sama orang bayang kagak ngaji kagak. Itu sampai juga kita menempatkan diri kita lebih mulia dari dia gitu. Nah, matinya belum tentu ya. Nggak boleh, orang doain aja nggak usah begitu. Kita ngaji itu orang, kita sembahyang itu orang bayang kagak ngaji kagak, dangdut paling depan. Ya. Orang Madon di depan sama cewek mamanya. Ya kerjaannya begitu dah gitu ya. Jadi online doaan tiap hari mamanya. Lah ini kayak apapun orang kita nggak boleh mengklaim. Karena kalau kita sebelah mata sama orang begitu, risih dan sebagainya, itu sama juga kita mengklaim diri kita lebih baik. Lah mengklaim diri kita lebih baik dari orang itu sama juga ujub kita dari mana orang itu. Tidak boleh begitu. Biarin aja. Doain aja dulu baca. Iya, karena orang yang kaku banget lah. Lu kagak mau lah ketemu orang lain ngobrol nggak bisa. Hati-hati ketemu ustaz begitu kayak begitu. Suruh ngaji aja di asam manis. Dia asam dulu. Iya. Itu levelnya masih mengklaim diri kita lebih baik. Orang mengklaim dirinya lebih baik pasti ujub. Ya, kita nih ngaji mulu bukan orang baik, bukan. Kita menghilangin kebodohan yang belum kita tahu supaya tahu udah gitu aja standarnya. Ya, ngaji mulu ya biar ngilangin kebodohan yang ada dalam diri kita. Nah, itu aja udah, nggak usah bukan begini, nggak usah. Ya emang kita banyak belum tahu sih kenyataannya ya, segitu aja gitu. Kemudian apa? Alima qaddamnahu an sahihaini fihima. Ini sesuai dengan keterangan yang sudah kami jelaskan dari dua hadis sahih. Jadi
setiap kali berdoa ya apa terutama doa hajat ya. Itu sunnahnya di belakangnya di akhir doa dikasih Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sini kan nggak ada masalahnya. Ya. Terakhir wala hajatan hiya laka radi illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah, benar itu sunnah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikan saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena apa? Ya, itu perlu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Babu azkar salat tasbih. Wallahu a'lam.